Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Bisa teman-teman lihat sendiri, di sini ada baterai Kamoli yang terbaru, versi terbaru, dengan model casing yang terbaru. Katanya tertulis labelnya 5Ah dan tegangannya di 18 volt. Maksudnya 18 volt itu di 5S. Sebagai entusias perkotlesan, tentu saja jika ada cordless atau hubungan dengan cordless yang baru ya saya penasaran kan. Saya beli nih, alhamdulillah dengan potongan voucher koin dapat harga di bawah 200.000 ya, 196 atau berapa gitu. Alhamdulillahirobbilalamin dapat harga terjangkau untuk saya review nih teman-teman ya. Nah, isu yang menyebar paling tidak di grup Facebook cordless adalah baterai ini bisa digunakan untuk power tools Makita yang asli tanpa harus dimodif BMS-nya. Itu juga salah satu hal yang membuat saya penasaran untuk mencoba baterai ini ya. Di sini alhamdulillah saya ada 2 tool Makita asli. Walaupun LXT, jadi ada perbedaannya ya antara Makita yang asli dan tidak. Makita yang asli itu pinnya banyak teman-teman. Ada 4 paling tidak. 1, 2, 3, 4 kecil di situ. Ini pun juga sama. 1, 2, 3, 4. Beda dengan tools Makita, maksudnya tool generik yang menggunakan baterai Makita, baterai LXT itu nggak ada. Contohnya ini, beda ya. Pinnya hanya 2. Jadi teman-teman kalau misalkan ngetes tools yang tulisannya Makita itu ori atau tidak, salah satu cara termudahnya ya melihat pinnya di sini. Kalau pinnya modelnya banyak kayak gini, itu insya Allah asli. Oke, langsung saja kita tes. Pertama ini trimmer dulu, saya penasaran. Bismillah. Oke, nyala untuk LED. Apakah nyala? Bismillah. Oke, nyala. Oke, mantap ya. Berarti ini betulan untuk BMS-nya bisa langsung ke Makita asli. Satu lagi ini ada gerinda. Oke, bismillah. Nyala juga. Oke, keren untuk BMS-nya keren. Jadi untuk BMS dan casingnya memang lebih oke ya. Untuk baterai Kamoli 5Ah yang terbaru, bobotnya adalah 680 gram. Ya, setengah kilo lebih dikit. Berikutnya saya akan buka untuk casing. Kita lihat dalemannya seperti apa. Oke. Untuk BMS-nya seperti ini. BMS-nya memang terlihat sangat kompleks ya, daripada, atau mungkin ya memang kayak gini BMS, cuma ini modelnya lebih lebar, lebih besar, dan ada 4 MOSFET di sini. Sepertinya dirangkai secara seri atau paralel. Kalau seri itu berarti arusnya nambah, kalau paralel arusnya nambah gak ya? Saya kok lupa. Nanti teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Tombolnya ada di sini. Tombolnya untuk indikator tuh 2 ya. Di depan sini 1 dan yang ada di bagian sini 1. Jadi pas pelepas kuncinya yang ditekan, nanti dia juga nyala. Kita lepas dari casingnya. Bismillah. Oke, untuk selnya nggak kelihatan. Ini pakai merek apa? Juga nggak ada tulisan berapa Ah gitu. Sepertinya nggak ada ya, nggak ada kelihatan. Ini ada MAH-nya sebetulnya, cuma ketutupan. Barang baru ya sayang aja kalau dibongkar. Ya, satu-satunya cara juga ya harus dites secara menggunakan alat. Kalau kita hanya mengandalkan tulisan yang ada di label, ya itu kan terserah pabriknya ya mau ngasih label berapapun. Jadi nggak bisa semudah itu. Ya harus dites pakai alat. Oke, saya rakit lagi. Terus nanti kita coba lihat kapasitasnya menggunakan metode discharge.
Baik, untuk pengetesan discharge saya menggunakan beban gerinda Tanzu ini 20 volt tentu saja, dan sudah brushless, jadi cocok untuk pengetesan jangka lama. Kabelnya sudah saya hubungkan, teman-teman bisa lihat seperti ini. Dan untuk tegangan awal ada di 20,6 volt kondisi penuhnya. Langsung saja kita nyalakan, dan gerindanya saya nyalakan di speed 3 ya. Bismillah. Saya dekatkan, rekan-rekan bisa lihat sendiri itu speed 3 untuk gerindanya, dan sudah masuk di sini tegangannya di 19,4. Di awal penyalaan, teman-teman bisa lihat sendiri datanya seperti itu, voltnya segitu, ampernya segitu, eksternal dan internal resistance seperti itu. Dan setelah jalan di tegangan 17,8 volt, kurang lebih 33 menit sudah jalan. Untuk ampere dan watt turun, sedangkan untuk internal resistance dia naik. Kita tes suhu untuk gerindanya. Di bodi 33 derajat itu masih normal. Untuk headnya pasti panas ya, di sini sampai 40,6 derajat. Dan sudah mati. Nah, inilah yang saya suka dari PZM 015 ini. Jadi kita nggak perlu ngerekam terus gitu ya, jadi bisa hemat memori di HP karena datanya sudah tersimpan. Coba kita lihat tadi datanya sampai berapa yang terekam di sini. Oke. Yang terekam di sini tadi dari mulai nyala sampai mati membutuhkan waktu 41 menit. Kemudian kapasitasnya adalah 3,54 Ah. Energi yang terpakai adalah di sampai 66 watt hour. Oke. Berikutnya pengujian maksimal discharge current dari baterai Camoli yang terbaru. Masih penuh walaupun tidak 20 volt, 19,9 volt. Dan bebannya saya menggunakan jet fan brushless. Kenapa pakai jet fan brushless? Karena jet fan brushless ini nyala dalam kondisi tenaga penuh, tenaga yang tertingginya itu current-nya atau ampernya saja itu butuh di 30 ampere lebih. Jauh lebih tinggi kebutuhannya daripada gerinda yang sudah dengan beban ya. Misalkan kita potong besi biasa itu paling hanya di 20-an ampere atau bahkan masih di bawah 20, apalagi mesin bor, apalagi impact itu jauh lebih rendah. Sedangkan jet fan ini tinggal kita pencet saja terus keluar anginnya, itu bebannya sampai 30 ampere. Jadi alhamdulillah dengan adanya brushless cordless jet fan ini pengujian maksimal discharge current jadi lebih ringan. Intinya gini deh, kalau ada baterai kuat untuk menyalakan jet fan brushless, itu berarti baterainya sudah cukup bagus untuk maksimal discharge-nya. Kita lihat bersama-sama. Teman-teman bisa lihat itu ya. Nanti yang perlu teman-teman perhatikan adalah di bagian current dan bagian internal resistance. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Bisa teman-teman perhatikan. Ini untuk arusnya tadi langsung di 33 ampere. Untuk wattnya 500, hampir 540 watt. Dan untuk penambahan kapasitas itu betul-betul cepat banget tuh ya. Untuk internal resistennya hanya di 146 mikroohm. Dan eksternal resistennya di sekitar 0,5 ohm. Ini berarti memang cukup bagus, Masya Allah. Hasilnya Masya Allah mantap banget. Sekarang kesimpulannya, apakah baterai ini worth it? Saya bisa mengatakan baterai Camoli yang terbaru ini worth it ya, Masya Allah. Dengan harga yang sangat terjangkau di 200 ribuan, apalagi teman-teman belinya dapat diskon sampai di bawah 200 ribu. Dengan koin-koinnya itu di Lazada, ini sangat worth it sekali. Untuk BMS-nya sudah bagus, bisa digunakan untuk Makita Ori, bukan hanya tool-tool generik. Maksimal discharge-nya juga sudah dapat ya, sudah bagus. Apalagi kalau teman-teman makainya santai, wah ya paling masih di bawah 30 ampere kan untuk kebutuhannya. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.